Dengan hanya kata, stop, energi asal di dalam tubuh Wang Lin pindah ke ujung jari kanannya dan memasuki kekosongan. Kali ini, Wang Lin tidak menggunakan sedikit energi asal surgawi yang tersisa, hanya energi asalnya sendiri. Seolah-olah garis yang tak terhitung jumlahnya telah menyebar melintasi ruang dan melibatkan diri mereka di sekitar Jisiantian dalam sekejap. Ini adalah Jisiantian terlemah yang pernah ada sepanjang hidupnya. Semua 13 lapisan cahaya biru telah runtuh, jadi dia harus meninggalkannya sesegera mungkin untuk menemukan tempat untuk pulih, atau dia akan mati tanpa ragu. Dia sudah menjadi orang yang menentukan. Dia telah meledak 4 lapisan cahaya biru hanya untuk membuat celah untuk melarikan diri. Dia harus melaporkan fakta bahwa kultivasi Tuan Flamespark telah menembus tahap akhir Nirvana Satrer ke Zhong Xuanzi. Kultivasi Tuan Flamespark belum mencapai langkah ketiga, tapi dia jauh lebih kuat daripada kultivator Nirvana Satrer tahap akhir. Dia pasti telah mencapai puncak langkah kedua. Saat dia hendak melangkah ke celah, Jisiantian merasakan benang yang tak terhitung jumlahnya membungkus dirinya. Kaki kanannya yang masuk ke celah memperlambat sejenak. Kekuatan pengikat dengan kekuatan sebanyak ini adalah sesuatu yang biasanya tidak perlu dia khawatirkan. Dia hanya perlu bergerak sedikit untuk mematahkan utas ini dan bahkan menyebabkan jiwa asal Kastor hancur. Namun pada saat krisis ini, jika dia sedikit melambat, hasilnya akan melampaui imajinasi. Ekspresi Jisiantian berubah. Sedangkan untuk Tuan Flamespark, dia terkejut sesaat, tetapi kemudian ekstasi memenuhi matanya. Dia melangkah keluar tanpa ragu dan tiba di dekat Jisiantian. Tangannya menekan dan mendarat di tubuh Jisiantian. Ini memaksa Jisiantian keluar dari celah. Sama seperti Jisiantian dipaksa keluar dari celah, Mungazer tiba-tiba membuka mulutnya dan tanpa ampun menelan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Hampir pada saat Jisiantian dipaksa keluar, ular Mugnazer tiba. Jisiantian mengeluarkan raungan marah saat dia ditelan oleh Mungazer. Saat mantra stop jatuh pada Jisiantian, tubuh Wang Lin gemetar dan dia batuk darah. Seolah-olah dia telah dihantam oleh kekuatan yang kuat dan dia dengan cepat mundur. Energi asal di tubuhnya hampir hilang. Celah antara kultivasinya dan Jisiantian terlalu besar. Pada saat ini kekuatan itu menyebabkan bunyi letupan datang dari seluruh tubuhnya, dan sejumlah besar kabut darah menyembur keluar. Wang Lin mengeluarkan teriakan menyedihkan saat dia mundur. Tuan Senior Flamespark, Junior telah melakukan yang terbaik. Alasan dia melakukan ini adalah untuk meningkatkan prestasinya sendiri sebelum semua orang. Ini akan membuat Tuan Flamespark berhutang banyak kepadanya. Pada saat yang sama, itu adalah alasan besar baginya untuk menerima perlindungan penuh Alhifen. Ini adalah ekspresi tulus dari ketulusan. Dengan pencapaian ini, dimanapun atau kapanpun, Wang Lin akan menjadi pahlawan profil tertinggi dalam perang antara kedua sistem. Tidak ada yang bisa menghapus poin ini atau melupakannya. Jika Wang Lin jatuh ke dalam situasi yang sulit dan Alhifen tidak membantu, maka itu akan berdampak sangat negatif pada Alhifen. Jika itu terjadi, siapa yang akan memberikan semuanya dalam pertempuran berikutnya? Wang Lin telah menghitung semua ini. Dengan kombinasi kultivasi dan tubuh dewa kuno, mungkin jika pihak lain berada di puncak mereka, dia mungkin mati karena serangan balasan. Tetapi mengingat bahwa Jisiantian terluka parah dan melarikan diri, bahkan jika dia gagal, dia tidak akan mati karena serangan balasan. Terkadang, saat tidak ada lagi jalur yang tersisa, kamu bertaruh dan membuat jalan. Pada saat ini Wang Lin membuka jalan untuk dirinya sendiri di masa depan. Sebenarnya, tebakan Wang Lin sangat akurat. Jika dia tidak memiliki tubuh dewa kuno, dia akan mati. Namun dengan tubuh dewa kuno dan Jisiantian berada dalam kondisi yang sangat lemah, dia hanya terluka. Saat Tuan Flamespark tertawa, tubuhnya berkedip dan dia langsung menyerang Wang Lin. Dalam sekejap, dia tiba di dekat tubuh Wang Lin yang terus-menerus mundur dan telapak tangannya mendarat di punggung Wang Lin. Gelombang energi asal yang kuat yang tak terbayangkan mengalir dari tubuh Tuan Flamespark ke tubuh Wang Lin. Segera menstabilkan energi asal Wang Lin dan menyingkirkan lukanya. Selain itu, energi asal yang kuat yang masuk ke tubuh Wang Lin terputus oleh Master Flamespark. Jadi semuanya tetap di dalam tubuh Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin merasakan energi asal meledak di dalam tubuhnya. Jiwa asalnya membuka matanya dan menyerap energi asal. Dia merasakan kekuatannya sendiri naik. Pada akhirnya budidayanya mencapai puncak tahap awal Nirvana Scryer. Dia hanya membutuhkan pemahaman dalam domainnya untuk menjadi seorang kultivator Nirvana Scryer tingkat menengah. Kali ini, Tuan Flamespark tidak menahan diri dan memberi Wang Lin kekayaan luar biasa yang tak terbayangkan. Itu terlalu sulit bagi kultivator langkah kedua untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Selain memahami domain, mereka juga harus menyerap energi asal yang cukup. Hanya saja ini akan menghabiskan bertahun-tahun. Tuan Flamespark menarik tangannya saat dia memandang Wang Lin dan tertawa. Bagus, Su Mu, kamu telah mencapai prestasi besar. Jisiantian adalah salah satu dari 4 orang suci aliansi. Saat itu, ia berada di peringkat ke-9 di aliansi. Kamu telah mencapai prestasi besar. Alhifen dan aku akan mengingat ini. Tuan Flamespark tertawa puas. Jisiantian ini adalah salah satu orang yang memburunya saat itu.
Perubahan mendadak dalam adegan ini membuat para kultivator di sekitarnya memandang dengan ekspresi aneh. Secara khusus, Liunzi dan leluhur keluarga Sengong memandang Wang Lin berbeda sekarang. Mata Liunzi mengungkapkan kekaguman dan dia mengangguk pada Wang Lin. Leluhur keluarga Sengong selalu dingin, tetapi saat ini dia mengungkapkan senyum pada Wang Lin. Adapun para kultivator lainnya, pria tua berjubah hitam dan pemuda memiliki tatapan yang kompleks, tetapi lebih dari itu, mereka mengakui kekalahan mereka. Jika itu mereka pasti tidak akan memiliki tekad untuk melakukan ini. Ada juga wanita dalam gaun istana. Dia sekarang menatap Wang Lin dengan sedikit minat. Dia sudah cantik, jadi sekarang dia menunjukkan tatapan seperti ini, itu sangat menarik. Su Mu, setelah perang ini berakhir, tidak hanya aku akan mengembalikan binatang gunturmu, aku juga akan memberimu harta defensif. Dengan harta ini, selain dari beberapa orang terpilih di aliansi, tidak ada orang lain yang akan dapat mengancam hidupmu. Master Flamespark tersenyum saat ia maju ke depan di Dewa Iblis Hitam dan Dewa Iblis Naga Awan. Dengan ekspresi tenang, Wang Lin mengaktifkan energi asal di tubuhnya. Dia segera merasakan kekuatannya sendiri kembali dan dia mengambil napas dalam. Dia telah bertaruh pada langkah yang tepat sekarang. Kayu raksasa masih menyerbu ke medan perang wilayah utara dan para kultivator aliansi sedang didorong bersama. Saat Jisiantian dilahap oleh Mungazer, semua kultivator aliansi terguncang dan keinginan mereka untuk bertarung telah sangat berkurang. Ular Mungazer meraung dan tentakelnya menyapu daerah itu. Setiap kultivator yang tersentuh oleh tentakel akan mengeluarkan teriakan yang menyedihkan dan disedot kering. Ular Mungazer terlalu kuat. Iblis hitam dan iblis naga awan sama-sama terus mundur. Kedua pikiran mereka terguncang dan mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk melanjutkan pertempuran. Mereka akan melarikan diri. Tetapi dampak yang tidak lebih lemah dari kayu raksasa itu tiba-tiba mendekat dari jarak di wilayah utara. Menara yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing setinggi puluhan ribu kaki, diisi dengan ratusan kultivator berdiri di masing-masing. Niat membunuh mereka yang kuat sudah cukup untuk merobek ruang di dekatnya. Dari kejauhan, bintang-bintang dipenuhi dengan menara-menara ini. Ada tidak kurang dari 100 menara kerucut ini yang mengeluarkan peluit tajam saat itu bergegas. Tekanan kuat datang dari kejauhan. Selain dari 100 menara, ada juga 4 planet budidaya raksasa. Ada 4 raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki membawa planet budidaya. Keempat raksasa ini masing-masing memiliki tanda kapak di dahinya. Mereka adalah anggota klan iblis raksasa. Ada 4 orang yang melayang di atas planet yang dibawa oleh 4 anggota klan iblis raksasa. 3 dari mereka adalah lelaki tua berwajah langit. Kekuatan mereka jelas terasa tanpa perlu bagi mereka untuk menunjukkan kemarahan. Orang terakhir adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun biru dan rambutnya tergantung di bahunya. Dia memegang bunga lotus 8 kelopak dan matanya dipenuhi niat membunuh saat dia melihat ke depan. Munculnya para kultivator aliansi ini menarik perhatian para kultivator di sekitarnya. Para kultivator aliansi terkejut dan cepat berdemonstrasi saat mereka mundur. Di sisi Alhiven, Dewa Darah dan ketiga leluhur dengan dingin memandang. Tuan Flamespark melangkah keluar dan melambaikan tangan kanannya, mengirimkan lautan api terbang ke depan. Pada saat yang sama, Mungazer mengeluarkan raungan dan tentakelnya memanjang. Adapun puluhan ribu kultivator di sekitar kayu raksasa, mereka segera menyerbu dan menggunakan harta mereka. Perang hebat akan segera terungkap. Tepat pada saat ini, wanita berpakaian biru dengan tenang berkata, "Salam, Wudoken Senior." Setelah dia berbicara, tawa panjang datang dari kejauhan dan awan hitam melaju dari arah yang sama. Ada seseorang berdiri di awan hitam. Orang ini setengah baya dan mengenakan jubah ungu yang menunjukkan kekuatannya, tanpa dia mengekspresikan kemarahan. Pada saat ini, kabut hitam di sekitarnya bergejolak dan gemuruh bergema. "Tuan Flamespark, aku sudah lama tahu namamu. Hari ini, apakah kamu berani bertarung denganku, Wudoken?" Kata-kata pria parubaya itu sangat arogan. Saat dia berbicara, kabut hitam di bawah kakinya melesat ke arah Tuan Flamespark. Tuan Flamespark tidak memiliki ingatan akan Wudoken ini. Jelas orang ini telah bergabung dengan aliansi setelah dia pergi, tetapi Tuan Flamespark tidak meremehkan orang ini. Aura yang diberikan orang ini membuatnya sangat serius. "Jika kamu ingin bertempur, maka mari bertempur." Saat suara dingin Tuan Flamespark bergema, dia melangkah keluar dan memasuki kabut hitam. Kabut hitam ini bangkit dan mulai bergolak hebat. Semburan mantra api meletus dan menciptakan ledakan. "Segel Mungazer ini." Wanita berpakaian biru itu dengan tenang berbicara. Ratusan menara segera melesat keluar, menciptakan suara siulan karena kecepatan mereka 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Mereka seperti pedang yang menembak langsung ke Mungazer. Wang Lin menyadari bahwa semuanya menjadi buruk. Tampaknya Alhiven adalah sisi yang lebih lemah. Dia diam-diam pindah kembali ke kayu raksasa, tapi dia segera merasakan tatapan sengit di tubuhnya. Itu adalah wanita berpakaian biru yang menatap Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Mata Wang Lin menyipit dan menatap mata wanita berpakaian biru itu. Wang Lin belum pernah melihatnya dan dia tidak merasa akrab sama sekali. Namun tatapannya membuatnya merasa sedikit bingung. Saat ini bukanlah saat untuk merenungkan ini.
Ekspresi Wang Lin tetap biasa saat ia terus mundur. 100 menara mendekat dengan peluit tajam yang ingin merobek dunia dan menembak langsung ke Mungazer. Menara tinggi ini seperti pedang yang menembus ruang. Mungazer mengeluarkan raungan marah saat tentakelnya yang tak terhitung mencapai ke menara yang masuk. Pada saat ini menara tercepat mendekat dan ditangkap oleh tentakel. Saat itu menyentuh, menara segera hancur menjadi bubuk hitam yang menyebar. Adapun kultivator aliansi di menara, mereka sudah melompat saat menara mendekati Mungazer. Tak lama setelah itu, lebih banyak menara datang sambil bersiul. Sebagian besar dari mereka ditangkap oleh tentakel Mungazer dan meledak menjadi bubuk hitam. Saat bubuk hitam menyebar, menara yang tersisa bergerak beberapa kali lebih cepat. Mereka seperti pedang yang menembus bubuk hitam, menghindari tentakel, dan langsung menembus tubuh Mungazer. Ledakan keras bergema saat menara bertabrakan dengan Mungazer. Retakan muncul di ujung menara dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, menara tertutup retak dan kemudian runtuh. Ledakan bergema saat menara yang tidak berhenti oleh tentakel bertabrakan dengan tubuh Mungazer dan berubah menjadi bubuk. Selama proses ini, ular Mungazer meraung dan tentakelnya menyapu daerah itu. Beberapa kultivator di sekitarnya tidak bisa menghindar dengan cukup cepat dan mati. Segel. Suara wanita dalam gaun biru itu lembut, tapi jelas bergema di bintang-bintang. Dalam sekejap, semua bubuk hitam di sekitar Mungazer mengeluarkan cahaya iblis. Bubuk itu menyebar dan membentuk bola di sekitar Mungazer. Ada cahaya darah terang di dalam bola, dan pada saat ini, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi di 100 planet yang tersebar di bagian timur, selatan, dan utara aliansi. Di salah satu planet, hampir semua kultivator telah dimobilisasi. Mereka telah menangkap binatang buas dari habitat mereka. Semua binatang dipenjara dalam formasi yang sangat besar. Formasi ini berbentuk lingkaran dengan radius 5.000 km. Binatang yang padat dikemas dalam formasi, setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Sejumlah besar kultivator melayang di langit di luar formasi seolah-olah mereka sedang menunggu perintah. Ada seorang penatua berambut merah dengan mereka yang tampaknya memiliki status tinggi. Para kultivator di sekitarnya bergerak bersamanya sebagai pusat. Saat wanita berpakaian biru memberi perintah, suaranya sepertinya mampu menembus kekosongan dan melakukan perjalanan melintasi bintang-bintang karena mantra khusus untuk membiarkan orang-orang yang hadir mendengar perintah. Dalam sekejap, mata si tua berambut merah menyala dan dia melambaikan tangannya. Dengan lambaian lengannya, semua kultivator di sekitarnya meluncurkan serangan teratur mantra dan harta sihir pada puluhan ribu binatang iblis di bawah mereka. Gelombang mengaum sengsara bergema di dalam formasi ini, dan itu menjadi lautan darah. Formasi itu diaktifkan dan sepenuhnya menyerap darah dari puluhan ribu makhluk iblis ini, hingga bersih. Adegan ini terjadi di hampir 100 planet lain. Ini adalah salah satu dari 10 formasi hebat di aliansi, segel darah binatang. Hampir 100 menara ini dibuat dengan bahan khusus untuk mengikuti formasi ini. Pada saat ini, saat jutaan binatang mati di 100 planet itu, bubuk hitam di sekitar Mungazer mengeluarkan bau darah yang kuat. Bau darah ini terlalu pekat. Jika seseorang menciumnya, hati mereka akan bergetar. Bubuk hitam mulai bergerak secara misterius di bawah aroma darah yang pekat ini. Bubuk mulai mengeras dan ular Mungazer disegel di bawah bahan hitam. Bubuk hitam di luar Mungazer memadat menjadi bola besar yang menjebak Mungazer di dalam. Hanya raungan tertahannya yang terus menyebar dan bergema di antara bintang-bintang. Pada saat ini puluhan ribu kultivator aliansi yang telah melompat dari menara di depan mereka, runtuh semua dibebankan ke kultivator Al-Hifen. Adegan ini mengejutkan para kultivator Al-Hifen. Liunzi dan leluhur keluarga Sengong saling memandang dan kemudian segera melompat dari kayu raksasa. Tangan kanan Liunzi meraih kekosongan dan energi asal dunia berkumpul. Itu terkondensasi menjadi hampir 100 bendera kecil. Dia dan leluhur keluarga Sengong adalah dua dengan status tertinggi di sini selain leluhur keluarga Siang dan pria parubaya dari keluarga Gongsun. Sebelum keduanya pergi, mereka sementara menyerahkan perintah kepada Liunzi dan leluhur keluarga Sengong. Liunzi dibebani dengan misi yang sangat penting. Dia mengambil sebagian dari bendera dan melemparkannya ke samping saat dia berteriak, 72 surgawi bumi, kumpulkan timu dan basmi semua kultivator aliansi. Perintah diterima. Lusinan kultivator Al-Hifen segera terbang keluar. Mereka adalah surgawi bumi dari 108 surgawi, tetapi tidak semuanya ada di sini. Mereka meraih bendera mereka dan memimpin tim mereka ke dalam pertempuran kacau dengan para kultivator aliansi yang turun dari menara. Sesaat kemudian, semburan gemuruh dan suara harta yang tak ada habisnya bergema. Kilatan cahaya tanpa akhir mereka memicu niat pembantaian yang mengerikan. Leluhur keluarga Sengong juga mengambil puluhan bendera kecil dan melemparkannya. Dia berteriak, 36 surgawi surga, bantu aku mematahkan segel pada Mungazer. Setelah dia berbicara, dia mengambil satu langkah dan menyerbu menuju segel. Di belakangnya ada puluhan kultivator bersama dengan tim masing-masing. Bocah berkepala besar itu ada di antara mereka. Su Mu,
kalian berempat, lindungi aku. Tatapan Liunzi menyapu Wang Lin, wanita berpakaian mewah, pria tua berjubah hitam dan pemuda berbaju putih di depan dia duduk di atas kayu. Kayu bergetar dan berhenti di langit. Liunzi duduk dan kemudian membentuk segel dan dia menunjuk titik di antara alisnya. Jiwa asalnya keluar dan di luar jiwa asalnya adalah 3 gulungan pertempuran. Itu mulai mengelilingi dia. Jiwa asal Liunzi menunjuk ke salah satu gulungan pertempuran dan mengirimkan gelombang rasa ilahi yang menggelegar. Saat akal ilahi ini menyebar, salah satu dari 17 Luofu tiba-tiba meledak dan sesosok berdarah keluar. Sosok ini adalah seorang pria yang terbuat dari darah. Setelah dia muncul, itu mengaum dan menyerbu ke dalam pertempuran. Dewa darah dan lainnya juga tidak diam. Iblis hitam dan iblis naga awan sedang menyerang dewa darah dan lainnya. Kedua belah pihak telah membuka medan perang baru, dan sulit untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Orang berdarah pergi ke medan perang dewa darah dan iblis hitam. Saat orang berdarah tiba, iblis hitam dipaksa ke keadaan yang menyedihkan dan harus mundur. Jiwa asal Liunzi bergetar dan kemudian dia segera duduk untuk pulih. Meskipun kultivasinya tidak sekuat Tuan Flamespark dan lainnya, bahkan lebih rendah dari dewa darah, perannya dalam pertempuran antara Alhiven dan aliansi sangat hebat. 18 Luofu bukan milik keluarga Zhannya, tetapi hanya keluarga Zhannya yang memiliki mantra untuk mengendalikan mereka. Itu tidak bisa diteruskan ke orang luar, hanya beberapa orang dari keluarga Zhan yang bisa menggunakannya. Mantra ini berasal dari sedikit pemahaman dan warisan dari gulungan pertempuran. Meskipun masalah ini terdengar rumit, itu adalah salah satu rahasia di sistem Alheaven. Jangan biarkan orang dari keluarga Zhan menyentuh bola darah Luofu. Namun, rahasia ini rusak selama persiapan perang melawan aliansi. Tuan Flamespark, leluhur keluarga Siang, pria parubaya dari keluarga Gongsun dan beberapa monster tua semuanya memutuskan untuk membiarkan Liunzi mengendalikan 18 Luofu. Begitu jiwa asal Liunzi pulih sedikit, dia menunjuk ke gulungan lain. Akal ilahinya memasuki gulungan dan berubah menjadi gelombang luar biasa yang melanda bintang-bintang. Salah satu dari 16 Luofu yang tersisa meledak dan membentuk orang darah lain. Orang berdarah meraungan dan melesat ke tempat leluhur Sengong bertarung melawan segel yang menyegel ular Mungazer. Di antara para kultivator aliansi, wanita dengan gaun biru itu mengerutkan kening. Dia menunjuk dan salah satu anggota klan iblis raksasa meraung dan melangkah maju. Planet yang dia bawa tidak terlalu besar, hanya sekitar 1% dari planet normal. Namun, anggota klan iblis raksasa benar-benar tidak penting dibandingkan dengan itu. Namun, anggota klan sangat cepat, dan saat dia berlari, dia tanpa ampun melemparkannya. Planet secara langsung runtuh ke arah 15 Luofu yang tersisa. Masih ada seorang pria tua terbang di planet budidaya. Matanya berbinar saat ia dengan cepat mendekati 15 Luofu. Namun, kekuatan penindasan menjadi semakin kuat saat mendekat ke Luofu. Ekspresi pria tua itu menjadi serius saat ia dengan cepat mendekati 15 Luofu. Adapun anggota klan iblis raksasa meraung dan menyerang Liunzi. Jiwa asal Liunzi melayang dan tampak sedikit suram. Dia membuka matanya dan berteriak, "Luo Hong, Zhou Xingtian, kalian berdua, cepat lindungi Luofu."